sampai tanganmu ternak. Kalau nggak sini aja deh. Ini biasanya bukan sini. Iya. Jangan basic. Terlalu banyak udah aman. Ambil gambar, cek ambil gambar, cek. Magic 3 dan Magic 3 sini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya perkenalkan dulu. Mungkin yang belum kenal teman-teman, di depan kita ini ada Om BJ, panggilannya Om BJ dari produk spesialis dari DJI. Nggak usah lama-lama lagi, nanti langsung saja dengan Om BJ ya. Oke, terima kasih Om Ben. Oke, terima kasih untuk sinar foto juga Pak Mul untuk kesempatannya kolaborasi hari ini. Kita memperkenalkan drone barunya DJI. Ini flagship drone dan belum lama launching ya. Jadi kita nggak pakai nunggu lama, langsung undang teman-teman untuk mencoba. Jadi drone-nya ada dua di sini, yang ini yang Cine, yang itu yang biasa. Karena kamera di-upgrade, tentunya resolusi naik ya. Dan kita punya omnidirectional vision sensing dan juga jarak lebih bagus, lebih jauh. Nah, ngomongin kamera di sini tuh udah hybrid, jadi ada dua. Kalau dulu kita mesti pilih mau pro atau zoom, karena pro sama zoom dijadiin satu. Ini kamera pro-nya, ini kamera zoom-nya. Nah, kalau kita ngomongin kamera pro-nya di sini nggak main-main, DJI bukan 1 inci lagi, tapi sudah micro four third, ya, 4/3 inci dengan aperture yang bisa di-adjust. Ini setara dengan 24 mm lens, dan dia bisa menghasilkan fotonya 20 megapiksel dan video dengan kodek Apple ProRes khususnya, gitu ya, Cine. Nah, ini menggunakan Hasselblad, dua-duanya udah menggunakan. Tapi saya nyobain sendiri, saya punya footage saya sendiri ketika malam hari habis hujan di Jakarta, tapi di perkotaannya itu hasilnya itu saya tunjukin ya. Oke. Lalu dengan yang Cine, orang tuh bisa ada opsi tambahan. Kenapa opsi tambahannya adalah dengan Apple ProRes 422 HQ itu adalah industrial grade untuk kodek. Jadi kalau orang yang mainnya movie, advertisement ya, iklan, itu rata-rata sudah Apple ProRes. Dan kita tahu dulu drone yang bisa Apple ProRes adalah Inspire 2. Inspire 2 yang biasa belum di-unlock aja sudah harganya berapa? Setelah di-unlock Apple ProRes dan ditambahin SSD, karena Apple ProRes itu harus pakai SSD, dia nggak bisa pakai micro SD biasa. Setelah pakai SSD itu harga bisa ratusan juta. Jadi kalau bilang ini drone-nya mahal, tergantung dari perspektif, tergantung kebutuhannya juga. Ini kualitasnya dengan 5.1K 50 fps, dia bisa Apple ProRes dan 1 terabyte loh. Kalau si Inspire aja cuma 512, ini 1 terabyte juga. Segede gitu doang, kita bawa nempel dengan tas gitu. Tasnya segede. Pak, mana Inspire-nya? Oh, ini Inspire saya. Inspire sekarang segede gitu. Oke. Telekameranya menambahkan fleksibilitas teman-teman yang butuh untuk ngezoom. Jadi kita bisa activate kamera atas ini. Jadi ada dua opsi. Kalau kita tekan tombol teropongnya maka langsung switch ke sini. Ini setara dengan 162 mm lah kalau zoomnya. Dengan f-nya fix di 4.4, zoom optikalnya 7 kali, lumayan, bagus loh, 7 kali masih bagus. Tadi kita coba ada yang ke sana, zoom sampai. Kalau di Indonesia mungkin bisa dipakai untuk klien-klien yang butuh memonitor area, misalnya punya perkebunan yang luas, sawit atau apa, pengen lihat, oh bagian mana nih yang ada kerusakan atau enggak, teman-teman yang kerjanya di tim SAR misalnya. Wah, ada orang yang hilang, ada kami kebakaran hutan. Wah, aku pakai drone apa nih? Oh, tenang, drone ini kan sudah bisa zoom. Bahkan zoomnya bisa 38 kali. Kita activate, kita zoom kan. Wah, bisa sejauh itu. Lalu, vision sensingnya di-upgrade semuanya. Nggak ada tuh vision sensing lama nempel di sini, nggak ada. Semua di-update dari kamera belakang, depan, bawah itu pakai menggunakan yang fisheye supaya hasilnya 360. Yang atas nggak fisheye, dan ini secara continuously dia nyala. Artinya di mode normal atau Cine slot itu tetap nyala, bahkan di return to home dia nyala, dan dia bisa memprediksi rute untuk pulang. Misalnya depan ada objek nih pas pulang. Kalau yang return to home lama itu naik dulu, misalnya gitu dulu. Kita set RTH 100, naik dulu ke 100, arah pulang sampai home dia landing. Kalau ini enggak,
Ya. Kalau ini enggak, dia langsung mencari tempat yang celah-celah, langsung sambil jalan pulang itu sambil menurunkan altitude. Begitu sampai di depan kita, eye level kira-kira 1,5 meter, dia balik arah dan dia mau landing. Kalau dia tahu take off-nya bukan di sini, ternyata di sebelah situ, dia geser dulu. Ini udah autonomous. Saya udah nyobain kemarin waktu di Surabaya, saya terbangin sampai 800 meter, saya suruh pulang. Ternyata dia nggak naik, dia langsung putar balik. Langsung lewatin gedung. Ini untuk mengefisiensi baterai oke banget. Karena dia tidak naik dulu dan turun lagi. Nih, ada daunnya, lagi pada rontok semua. Dia lagi active track, pas bergerak menyamping, itu rantingnya tipis-tipis, crash. Tapi saat itu juga DJI merespon YouTube-nya dia, padahal dia nobody lah, cuma berapa ribu doang followernya. Dia respon di dia supportnya, tolong kirimkan ke kita nomor RO-nya, repair order-nya. Kayaknya DJI mau nanti for free. Kayak gitu. Jadi dia langsung dengan segitunya ngerespon ini orang. Karena image-nya drone flagship ini benar-benar menjadi apa sih namanya? Power-nya DJI nih dipertaruhkan di sini. Kan advertisement-nya bisa menghindar-menghindar. Nah, itu kejadian crash. Nah, walaupun begitu ya, buat teman-teman yang misalnya nanti sampai punya ini, saran saya, sebagus-bagusnya sensor, kita sebagai pilot drone hati-hati. Ya kan, kita nggak mau kan 30-an juta kita nabrak. Kalau saya sih mikirnya safe dulu. Ya kalau udah balik modal terserah. Mau dicoba agak ekstrim silakan. Oke, ngomongin sinyal, ya. Sinyal dia sudah menggunakan O3+, tapi O3+ itu available-nya di yang remote banget, yang ngikutin terus objeknya. Dan master shot-nya juga udah ke-unlock. Nah, master shot ini apa? Ada di R2S, diperkenalkan. Drone-nya kita kunci objeknya, kita pilih master shot, kita pilih objeknya, misalnya kita. Dia akan terbang sesuai dengan presetnya. Ada yang memutar, ada yang apa namanya dari atas, tilt down, ada yang ke bawah, ada dolly zoom segala macam. Nanti hasilnya ini kita tinggal tarik mau mentahnya atau yang diedit bebas. Kalau saya kalau pakai master shot biasanya mentahnya yang saya ambil sekitar 3 menit video, saya tinggal cut mana yang mau saya. Udah enak banget deh. Kalau biasa kan kita misalnya baru terbang nih, kita mau mikir ngapain ya? Oke, itu ada gedung, ada objek bagus, patung, gua ambil deh, muter aja, udah itu doang. Padahal there is so much more. Misalnya terbang dari atas terus rotate ke bawah kayak gini, itu udah jadi konten, ya kan? Zoom in, zoom out, dolly zoom, itu semua otomatis pakai master shot. Master shot ada di sini dan R2S. Oke, ini saya skip aja. Dan paket untuk memulainya adalah 33.750. Dapat drone 1 yang tadi pakai. Drone 1, remote 1 dan chargernya. Kalau teman-teman ngerasa perlu banget punya baterai lebih, ambilnya yang combo karena dapat 2 baterai tambahan, jadi total 3. Tasnya kayak gitu. Tasnya bisa diubah menjadi ransel juga. Dan ada ND filter, charging hub. Dan mungkin teman-teman lihat, kok nggak dapat car charger? Nggak usah khawatir. Ini bisa dicolok langsung ke car charger. Type C doang. Jadi cuma butuh kabel Type C untuk nyolokin di mobil ada car charger, colok aja. Dia ngecas, se-fleksibel itu. Nggak usah beli car charger dari DJI. Apa? Ini charger bawaannya 65 watt. Kalau sampai amit-amit ketinggalan, ya, misalnya teman-teman punya charger laptop yang sekitaran segitu 65-an watt, colok juga bisa ngecas. Dan yang khusus untuk prosumer tadi yang saya bilang, customernya sudah yang butuhnya heavy, kebutuhannya ambil yang ini. Oke, ambil yang ini memungkinkan teman-teman mendapatkan tadi O3+-nya, dapat 1 terabyte di dalamnya, dan kodek Apple ProRes bisa di-enable di sini. Tentunya dapetin 2 set ND filter, baterai sama. Ini 79.950. Ya, harganya lumayan terpaut jauh dari sini, tapi teman-teman dapetin ini 1 terabyte ND filter sama ProRes. Kodek ProRes itu berbeda, apa namanya, izinnya beda, makanya mahal. Oke, belinya silakan research di Sinar Foto. Untuk yang tipe apapun harus research. Kenapa? Karena semua orang begitu. Jadi kalau nggak salah entah hari ini atau besok ada masuk 2, tapi itu dari reserve orang lain. Jadi kalau teman-teman mau, ekspektasinya Januari baru dapat. Reserve now, get in Januari. Oke. Sinar Foto bisa membantu nanti dari kita sebagai distributor, kita ngirim produknya ke
Kita foto dengan Om Ben ya. Silakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Cuacanya membaik ya. Puji Tuhan. Berarti kita tinggal terbang. Sekarang drone-nya gimana? Mana drone-nya, Pak? Ini, Pak. Oh iya, udah tahu belum kalau kita hand release itu nggak bisa kayak Mavic 2. Jadi dari mulai R itu kalau misalnya kita nyalain, kalau Mavic 2 kita lepas juga dia ngapung kan. Kalau R2 sampai sekarang kita lepas dia jatuh. Oke. Jadi kalau mau naikin, nyalain terus kita harus throttle up. Inside is bleeding, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the Lord